Jika ada belief-belief tentang uang, bahwa uang datang hanya saat, saya kerja aja, itu limitasi sebetulnya. Itu limitasi, itu adalah belief yang harus dirilis, betul, harus dirilis. Kenapa? Karena jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita dilahirkan gitu, ini kesadaran yang perlu kita announce atau perlu kita siarkan ke begitu banyak teman-teman kita. Jauh sebelum kita lahir, itu rancangan blueprint, rancangan, master plan, rancangan penciptaannya itu bawaan pabriknya itu udah DNA bahagia dan berkelimpahan, gitu. Jadi manusia itu sebelum kita lahir dan ada itu udah dirancang bahagia berkelimpahan, udah dirancang hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Hidupnya itu berada di dalam satu makom baik gitu. Makom baik, makom indah, makom dihormati, makom yang ideal sebagai seorang manusia. Nah, itu kertas putihnya seperti itu. Kalau ada belief seperti uang yang datang hanya saat saya kerja, keinginan menggebu-gebu, rasa sakit di tangan, iri lihat orang lain berhasil, dan apapun itu yang dirasakan, berarti semuanya itu harus dirilis kan ya. Karena rasanya sekarang pengen banget pindah tempat kerja, tapi udah daftar ke sana sini masih belum dapat. Oke, gila ini pertanyaan keren banget. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini senang banget aku. Ada Farida, ada Mbak Fe, ada Mbak Umi, ada Windy, ada Mas Wahyudi. Nah, 5 orang teman-teman yang hadir pada hari ini adalah, orang-orang yang luar biasa menurut aku dan, ada tempat spesial gitu di hati ini. Bos, saya tahu bos. Asik. Karena, teman-teman yang hadir pada hari ini tuh udah mengalami satu masa ya, satu masa, satu proses dalam kehidupan, di mana jiwa ini menjadi ruang bahwa alur naturalnya ruang ini harus mengalami semua rasa gitu. Rasa bahagia, rasa sedih, rasa cemas, rasa bingung, eee, natural default-nya itu memang harus mengalami, mengalami dalam semua rasa peristiwa itu. Jadi default-nya itu si jiwa ini bertumbuh, si jiwa ini memang diizinkan untuk mengalami semua rasa itu. Untuk apa? Untuk pertumbuhan wisdom-nya dia. Untuk pertumbuhan wisdom-nya, untuk pertumbuhan, kebijaksanaan, kebaikan, attitude, behavior-nya dia, pola pikir, dan segala hal yang membentuk diri dia sehingga menjadi seperti sekarang, gitu. Secara naturalnya tubuh ini dia harus menjadi ruang, ruang suci, ruang kesadaran, di mana semua rasa ini harus mengalir dan teralami. Judul naturalnya itu adalah flowing. Flowing, artinya mengalir. Artinya kita mengizinkan semua rasa itu mengalir lewat tubuh ini. Nah, uniknya, kita tidak pernah diajarkan untuk mengerti bahwa hidup ini harus flowing, mengalir, sejalan, selaras dengan getaran semesta. Kita terbiasa dari sejak zaman dulu gitu, mode-nya adalah mode pertahanan. Mode-nya adalah mode kalau bahagia aku terima, kalau nggak enak aku tolak gitu. Kalau bahagia aku terima, kalau enggak aku ancang-ancang untuk menolak, menghindar, mendorong, dan komplain, gitu. Jadi mode awal manusia tuh memang dari zaman, zaman dulu ya, dari zaman, sejarah, prasejarah kayak gitu mode-nya tuh udah mode pertahanan gitu. Udah mode yang kalau nggak enak tuh nggak mau, ditolak gitu. Nah, itu memang udah bawaannya seperti itu sih, dari awal proses penciptaannya tuh, alurnya begitu. Tapi seiring perjalanan waktu, ada masa, ada waktu,
ada ada momentum di mana seseorang itu mungkin mengalami fase bandel dulu, jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun, terus memang waktu orang per orang tuh beda-beda. Contoh, mungkin aku ketemu kesadaran di umur 30-an. Mungkin Windy ketemu wisdom, awareness, kesadaran ini di umur 20-an. Mungkin Mbak V di umur 40-an. Mbak Umi mungkin di umur 40-an. Farida mungkin dia lebih muda. Jadi waktu-waktu tentang kesadaran ini, orang per orang tuh beda-beda gitu. Jadi kadang kita kalau melihat sesuatu, melihat teman bertumbuh, kok dia kayak nggak ngerti-ngerti gitu. Udah diceritain rilis balik lagi nggak ngerti gitu. Kalau Mbak Umi udah diceritain 3 buku ajaib, masih nggak ngerti juga misalnya gitu. Nah, kita teman-teman sebagai yang menemani mereka dalam pay it forward, dalam mengalirkan kembali kebaikan ini, keindahan cerita ini kepada teman-teman yang lain, harus bisa memahami titik ini, titik di mana semua kesadaran teman-teman itu seperti kurva. Ada yang dari bawah, dia terus naik ke atas, terus dia udah ada di atas, terus naik ke atas, terus mungkin dia entar turun lagi tuh ke bawah, mungkin entar ada di bawah lagi. Jadi banyak teman-teman itu memang sebuah keindahan di mana makom kesadaran mereka masing-masing tuh beda-beda berangkatnya gitu. Tapi kita sebagai yang nemenin teman-teman dalam Pay It Forward harus menyadari bahwa itu adalah sebuah keindahan gitu. Dan ketika ada perubahan dari mereka untuk mengerti, itu memang ada waktu mereka masing-masing. Jadi walaupun kita mau mendorong sedorong-dorongnya kita, lepasin aja. Jadi, kita melakukan pay it forward ini nggak usah pakai ekspektasi, karena dia akan bertumbuh indah dengan sendirinya. Lepasin aja semua. Hasil dari bagaimana teman-teman bertumbuh, lepasin. Karena memang pasti akan ada waktunya kok dia ketemu titik aha, titik wisdom, titik ngerti, sama seperti kita. Sama seperti kita. Di awal-awal kita juga, "Kok kayaknya belet banget sih, susah banget sih, ini banget sih." Tapi tiba-tiba, "Kok ya aku ngerti sendiri ya? Kok ternyata wisdom itu terbuka sendiri ya? Kok aku aware sendiri, terus kok aku kayak sabar sabar dengan sendirinya," gitu. Jadi momentum waktu itu memang juga ada yang punya dan maksudnya ada waktunya gitu. Jadi kita nggak usah punya ekspektasi terburu-buru untuk berharap teman-teman harusnya ini udah mengerti. Ngalir aja untuk semua prosesnya. Nah, berawal dari pemahaman bahwa jiwa ini memang sebuah wadah ruang di mana semua rasa itu akan masuk mengalir untuk kita alami. Naturalnya adalah kita terbuka untuk mengaliri, tidak disumbat, tidak ditolak, tidak lari, tidak menghindar, tapi duduk menerima. Seperti halnya kalau kita belajar dari pohon. Pohon itu mau diapa-apain dia tetap aja diem, tumbuh, dan menjadi besar gitu. Seperti halnya bumi, mau terjadi apapun di atasnya dia tetap aja dalam bentuk welcome gitu, terbuka untuk menerima. Nah, atas dasar gambaran itulah ketika menjadi ruang, ketika harusnya flowing, tapi pada saat kita kecil mulai ada belief-belief, "Kamu anak petani, Nak, kamu nggak usah mimpi tinggi-tinggi," gitu. Nah, mulai tuh ada belief tuh, mulai ada limitasi tuh, mulai ada penilaian, kadang juga mulai ada penghakiman. "Kamu rambutnya keriting, kamu nggak cantik, Nak," gitu. Kadang anak itu tumbuh mempunyai program di dalam dirinya tanpa sadar justru itu lahir dari orang tua mereka sendiri, yang melimitasi anak-anak. Berasal dari ring satu mereka. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi TVB, jika ada belief-belief tentang uang, bahwa uang datang hanya saat, saya kerja aja, itu limitasi sebetulnya. Itu limitasi, itu adalah belief yang harus dirilis, betul, harus dirilis. Kenapa? Karena jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita dilahirkan gitu. Ini kesadaran yang perlu kita announce atau perlu kita siarkan
diarahkan ke begitu banyak teman-teman kita, jauh sebelum kita lahir. Itu rancangan blueprint, rancangan, master plan, rancangan penciptaannya itu bawaan pabriknya itu udah DNA bahagia dan berkelimpahan, gitu. Jadi manusia itu sebelum kita lahir dan ada itu udah dirancang bahagia berkelimpahan, udah dirancang hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Hidupnya itu berada di dalam satu makom baik gitu. Makom baik, makom indah, makom dihormati, makom yang ideal sebagai seorang manusia. Nah, itu kertas putihnya seperti itu. Jadi kalau kata handphone, misalnya ini handphone S25 Ultra. Nah, si handphone ini sebelum aku pegang, sebelum ini jadi milik aku, sama si pabriknya ini udah penuh sama fitur. Udah penuh sama segala hal yang aku butuhkan. Aku bisa IE, aku bisa WhatsApp, aku bisa Instagram, udah bisa TikTok, udah segalanya udah ada. Jadi rancangan manusia itu segala potensi tanpa batasnya tuh sudah ada dan tersedia. Nah, masalahnya kenapa dia belum mengalami kebahagiaan dan berkelimpahan? Satu, dia nggak sadar kalau ada. Jadi dia nggak sadar di dalam dirinya ada apa. Ketika dia nggak aware, ketika dia nggak sadar, dia nggak akan merealita hadir dalam kehidupan kita untuk kita alami. Karena dia nggak tahu bahwa dalemannya tuh udah seindah itu. Bahwa segala potensi tanpa batas tuh udah melekat ada default di dalam DNA-nya dia, di DNA-nya dia. Jadi satu hal di sini yang perlu kita siarkan, kita ceritakan ke banyak orang, itu adalah sejatinya kamu tuh siapa gitu. Kita hadir di dunia ini, kita ada di dunia ini, kita kan harus tahu kita ini siapa, potensi kita apa, aturan main yang terjadi sehingga sebuah realita itu terjadi di dalam kehidupan kita itu dia terbentuk atas apa, sistem kerja semestanya apa, SOP-nya gimana gitu. Mbak Fe, Mas Wahyudi, Mbak Umi, kebayang nggak sih, kita nih yang udah umur di atas 30, di atas 40, udah celak ada di dunia ini. Terus di titik 40 tahun aja, cara kerja hukum semesta baru tahu sekarang. 40 tahun udah banyak sekali misunderstanding di antara kita dan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku diuji seperti ini? Kata Tuhan, siapa yang nguji? Kan kamu yang memantul, cuma pantulin balik katanya gitu. Orang hukum kerja semestanya cuma kayak cermin, mantulin doang. Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut udah nggak ikut-ikut ngurusin masalah teknis. Lah, kalau satu-satu diurus masalah teknis. Default sistemnya udah ditaruh di badan masing-masing seperti pantulan cermin. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu getarkan, apa yang menjadi energi yang memancar dalam diri kamu, itulah identitas kamu. Kalau pancaran energinya selalu kekhawatiran, selalu kebingungan, ya itulah yang dikasih gitu. Nah, kesadaran ini perlu sekali kita announce gitu. Kalau kata di Islam gitu ya, Nabi Muhammad bilang sebagai seorang muslim, tugas utama dia adalah syiar. Tugas utamanya itu dakwah. Tugas utamanya itu adalah sampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Sampaikan kesadaran ini. Sampaikan keindahan cerita tentang dirimu dalam semua potensi yang memang Tuhan udah kasih dalam fitur masing-masing. Karena cara aku menyampaikan beda dengan cara Wahyudi menyampaikan. Dia suaranya bagus loh untuk meng-announce kesadaran ini kepada teman-teman. Suara dia juga candu, mengandung magnet gitu. Aku aja dengerin suara Wahyudi Sadar Nafas Syukur itu meleleh gue langsung. Narasinya tuh indah banget. Gitu ya, Teh. Apalagi kalau materi inti ini, Wahyudi, kamu kemas lagi ya, untuk menjadi siar buat teman-teman. Prolog untuk menyadari, hai guys, umur udah berapa guys? Udah tahu belum guys kamu siapa?
Udah tahu belum cara kerja semesta membuat realita dalam hidupmu? Kalau belum tahu, yuk cari tahu. Oh, Iya, Teh. ya Mbak Fe, ini perenungan dan kesadaran yang membuat aku kayak ketonjok bulak-balik gitu loh. Terakhir-terakhir itu banyak yang private yang usianya itu di atas 60, 70, 70, 65. Dan dia marah-marah sama aku. Kenapa YouTube Teh Feby baru muncul sekarang? Kenapa Teh? Aku di umur 65 tahun baru ngerti cara kerja hukum semesta seperti cermin. Kenapa aku baru tahu bahwa lapisan endapan emosi ini menyala di bawah sadar aku? Kenapa aku baru tahu bahwa realita ini hanya pantulan daleman aku? Kenapa di umur 60 tahun aku baru tahu? Coba aku tahu dari umur 20. Itu jadi perenungan gitu loh Mbak Fe buat aku. Betapa tim ini sangat dinantikan karyanya untuk bercerita ke teman-teman yang lain bahwa ada sebuah keindahan yang harus kita tahu gitu. Nah, wadah awal kita, naturalnya kita, cerita tentang siapakah diri kamu yang default-nya itu sudah bahagia dan berkelimpahan. Itu dulu deh pertama yang harus kita announce dan harus masuk ke data di sini bahwa sejatinya aku itu bahagia dan berkelimpahan. Kita announce bareng-bareng ke semua orang bahwa hak hidup, hak hidup loh, hak hidup semua orang itu harus mengalami kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. Itu hak hidupnya. Jadi tujuan hidup kita ada di dalam bumi ini, di bumi ini lahir ada. Misi jiwanya itu harus ketemu dan mengalami itu. Kalau kamu belum merasakan kedamaian, kebahagiaan, perlahan-lahan kelimpahan, berarti PR-mu masih harus kamu langsungkan dulu.